Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Indah Wulandari dengan NIM 21130310113, Prodi S1 Pendidikan Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan terkait soal nomor 6, ujian akhir semester Telaah Kimia SMA 2. Nah, untuk soal yang pertama yaitu diketahui kelarutan garam A dalam air pada suhu 30 derajat Celcius adalah 12 gram per 100 mili air. Nah, tentukanlah kelarutan garam A dalam mol per liter. Nah, untuk jawabannya yaitu pertama, untuk menentukan kelarutan garam A dalam mol per liter, kita perlu mengkonversi kelarutan dari garam per 100 ml air menjadi mol per liter air. Nah, jadi diketahui kelarutan garam A adalah 12 gram per 100 ml air. Nah, kemudian kita konversi mililiter menjadi liter. 1 mililiter sama dengan 0,001 liter. Nah, jadi 100 mililiter air sama dengan 100 dikali 0,001 liter sama dengan 0,1 liter air. Nah, kemudian kita juga mengonversi gram menjadi mol. Nah, untuk mengetahui massa molar garam A-nya, kita anggap saja massa molar garam A itu adalah molar gram per mol. Nah, mol sama dengan gram dibagi massa molar. Nah, jadi mol garam A sama dengan 12 gram per molar gram per mol. Nah, untuk menghitung kelarutan dalam mol per liternya itu, kelarutan sama dengan mol dibagi liter air. Nah, dalam kelarutan garam A dalam 1 mol per liter itu sama dengan 12 gram per molar gram per mol per 0,1 liter air. Nah, sehingga kelarutan garam A dalam mol per liter adalah 120 per molar mol per liter. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, diketahui KSP konstanta hasil kali kelarutan untuk garam KClO3 pada suhu tertentu adalah 1,5 dikali 10 pangkat min 3. Nah, jika terdapat 0,01 mol KClO3 kemudian dilarutkan dalam 1 liter air, apakah garam tersebut akan mengendap? Jika iya, tentukanlah konsentrasi ion-ionnya dalam larutan jenuh. Nah, untuk pembahasannya yaitu pertama kita mengetahui KSP-nya, yaitu untuk KClO3 adalah 1,5 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian, jika terdapat 0,01 mol KClO3 yang dilarutkan dalam 1 liter air, maka konsentrasi ion K+ dan ClO3- dalam larutan jenuh akan sama dengan konsentrasi awal, yaitu 0,01 mol per liter. Nah, karena KClO3 ini terdisosiasi menjadi 1 ion K+ dan 1 ion ClO3-, maka hasil kali ion-ion dalam larutan adalah konsentrasi ion K+ yang kemudian dikalikan dengan konsentrasi ion ClO3-. Nah, untuk hasil kalinya yaitu konsentrasi K+ dikali konsentrasi ClO3-. Nah, konsentrasi K+ sama dengan konsentrasi ClO3- sama dengan 0,01 mol per liter. Nah, jadi hasil kali ion-ionnya itu 0,01 mol per liter dikali 0,01 mol per liter sama dengan 0,0001 mol kuadrat per liter kuadrat. Nah, karena KSP-nya yaitu 1,5 dikali 10 pangkat min 3 lebih besar daripada hasil kali ion-ionnya, yaitu 0,001 mol kuadrat per liter kuadrat, maka garam KClO3 ini tidak akan mengendap dalam larutan. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 3 yaitu diketahui larutan garam NH4Cl dengan konsentrasi 0,1 molar. Tentukan pH larutan NH4Cl tersebut setelah 0,01 mol garam tersebut dilarutkan dalam air sebanyak 1 liter. Nah, dengan diketahui Kb NH3 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Nah, untuk pembahasannya yaitu pertama kita menentukan pH larutan
NH4Cl setelah 0,01 mol garam tersebut dilakukan dalam 1 liter air. Nah, sehingga kita perlu mempertimbangkan reaksi ionisasi garam NH4Cl dalam air tersebut. Nah, jadi pada NH4Cl ini akan terdisosiasi menjadi ion NH4+ dan ion Cl-. Nah, untuk reaksi ionisasinya bisa kita lihat di sini, yaitu NH4Cl dalam fase larutan itu akan mengalami ionisasi menjadi larutan NH4+ ditambah larutan Cl-. Nah, untuk ion NH4+ itu akan berperan sebagai asam lemah dan ion Cl- itu akan berperan sebagai spesies yang bersifat netral. Nah, ion NH4+ ini akan mengalami reaksi hidrolisis dengan air, sehingga akan terbentuk ion NH3 dan ion H3O+ atau disebut dengan hidronium. Nah, reaksi hidrolisisnya yaitu sebagai berikut. Larutan NH4+ ditambah air menjadi NH3 dalam fase larutan ditambah H3O+ dalam fase larutan. Nah, untuk Kb atau konstanta dasar ion NH3-nya itu 1,8 dikali 10⁻⁵, sehingga untuk pengerjaannya kita perlu menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung konsentrasi ion NH4+ dalam larutannya, yaitu konsentrasi NH4+ sama dengan 0,01 mol per liter. Yang kedua, yaitu menghitung konsentrasi ion NH3 dalam larutan menggunakan konstanta dasar atau Kb. Dan konsentrasi ion NH4+, yaitu Kb sama dengan konsentrasi NH3 dikali konsentrasi hidronium per konsentrasi NH4+. Nah, kita akan mengabaikan konsentrasi hidronium atau H3O+ dalam perhitungan ini karena konsentrasi NH4+ itu jauh lebih tinggi. Nah, dengan demikian, kita dapat menyederhanakan persamaan tersebut menjadi Kb sama dengan konsentrasi NH3 dikalikan konsentrasi hidronium per konsentrasi NH4+. Nah, sehingga 1,8 dikali 10⁻⁵ sama dengan konsentrasi NH3 dikali NH3 X per 0,01. Nah, sehingga X sama dengan 1,8 dikali 10⁻⁵ dikali 0,01 sama dengan 1,8 dikali 10⁻⁷ mol per liter. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu menghitung pH larutannya dengan menggunakan konsentrasi ion hidronium. Nah, yaitu dengan cara pH sama dengan min log konsentrasi hidronium, sehingga pH sama dengan min log 1,8 dikali 10⁻⁷. Nah, sehingga pH yang didapatkan yaitu 6,74. Nah, jadi pH larutan NH4Cl setelah 0,01 mol garam tersebut dilarutkan dalam 1 liter air adalah sekitar 6,74 pH-nya. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan mengenai pembahasan soal ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tutur kata, baik penyebutan kata atau penyebutan rumus. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om.